kita masih bisa beribadah, itu adalah karunia Tuhan. Kemarin saya lihat banyak larangan untuk beribadah ya. Ada larangan untuk kumpul-kumpul ya, larangan untuk salaman dan lain sebagainya. Saya pikir pagi ini ada nggak ya yang berani ibadah ya? Ternyata masih ada yang berani ibadah ya. Karena banyak yang sudah di Indonesia sudah resmi dinyatakan sudah masuk ya coronanya ya. Jadi ada aturan macam-macam. Tapi puji Tuhan kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Kita terus belajar. Thankfulness is forgiveness terus ya. GPPS Tropodo 15 Maret 2020. Haleluya. Nah, langsung di slide 36 aja nak, supaya bisa terus sambil dibaca, sambil kita tangkap apa yang bisa kita tangkap. Puji Tuhan. Langsung ke slide 36, betul. Thankfulness is forgiveness. Ini berhenti di sini dulu sambil saya dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kita semua. Haleluya. Bersyukur. Kenapa kita terus bersyukur? Haleluya. Syukur itu adalah kunci dari semuanya ya. Kemarin waktu saya terima kesaksian dari saudara-saudara, saya itu sambil baca, sambil lihat, sambil saya itu nangis ya. Puji Tuhan, Tuhan kita itu luar biasa ya. Tuhan itu luar biasa. Langsung saya sujud, terima kasih Tuhan. Saya tahu rasanya orang tua itu lebih senang saat anaknya itu diberkati ya, daripada dirinya sendiri diberkati. Itu senang juga ya. Tapi ketika mendengar anak diberkati, anak mengalami sesuatu yang luar biasa, anak jasmani, anak rohani, sukacita itu rasanya itu, Tuhan terima kasih, pengaturanmu sungguh sempurna. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Puji Tuhan, hari ini banyak kesaksian ya, sambung menyambung. Untuk yang Mbak Jeremia, puji Tuhan, Tuhan itu berbicara banyak buat kita. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita ya. Tuhan kita itu luar biasa. Sebelum masuk ke dalam firman, haleluya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pernah dengar cerita tentang unta itu ya. Yang pernah dengar lagi nggak apa-apa ya. Ada orang yang beli unta, sudah beli unta, kemudian sampai rumah, dibuka pelananya, mau dibersihkan, dapat satu kantong permata ya. Loh, kok ada satu kantong permata? Terus permata ini enaknya dibuat apa? Orang ini kembali ke yang jual unta, dikembalikan. Permata satu kantong itu dikembalikan. Yang punya permata ini senang kan, dikembalikan. Ya sudah, terima kasih, kamu sudah baik, ambil aja satu permata sebagai hadiah ya. Kamu pilih, ambil, tidak usah, saya sudah ngambil 7. Hah? Sudah ngambil 7? Ya, dihitung sama yang punya. Loh, masih lengkap kok, kamu ngambil apa? Tahu yang diambil 7 itu apa? Mari kita baca. Yesaya 11 ini tetap di sini ya. Kita bersyukur karena kita sudah terima 7 permata yang luar biasa. Apa 7 permata yang diambil? Hafalkan ayatnya. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Gampang ya. 1, 1, 2, 3. Gampang ya. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. 1, 1, 2, 3. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Tuhan akan ada padanya. Perhatikan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. 7. Apa saja tadi? Wisdom, understanding, hikmat, pengertian, counsel, strength, nasihat, keperkasaan, kekuatan, knowledge, fear of God, pengenalan, pengetahuan, takut akan Tuhan. Sampai yang ketujuh apa? Kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Saya sudah ngambil 7. Apa 7 permata itu? Itu sudah kita terima. Haleluya. Haleluya.
kita sudah terima hal yang paling berharga dari Tuhan. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Terus dihafalkan ya. Tadi Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Kemudian Roma 5 ayat 5. Itu sudah kita terima ya. 1 permata bermata 7 permata. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Telah. Haleluya. Haleluya. Kita ini adalah orang yang luar biasa. Kita harus melihat bagaimana pengaturan Tuhan ada dalam hidup kita. Haleluya. Waktu kemarin ke Bali itu hari Senin ya, saya ke Bali. Di situ saya juga melihat pengaturan Tuhan yang luar biasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita pulang. Kita tuh harus bisa sampai merasakan bukan karena kita, tetapi karena pengaturan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menyediakan hidup kita untuk Tuhan bekerja di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Jadi kita itu tahu bahwa kita sudah terima yang terbesar dari Tuhan. Kita lihat dulu kalimat yang pertama. Unreign, pakai ing ya. Ing itu berarti terus berlangsung ya, ing ya. Unreign, God with thanks, terus berlangsung ya. Unreign, God with thanks. Saya tetap ingatkan, baca firman. God itu Allah, Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Ayo dibaca aja supaya terus sampai hafal ya. Ayat ini harus dihafalkan. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Honoring God with thanks. Terus menghormati Allah, menghormati firman dengan rasa syukur. Bagaimana kita? Apakah hidup kita itu hidup yang menghormati Allah? Hidup yang menghormati firman? Haleluya. Haleluya. Kita harus memeriksa kehidupan kita. Musa tidak diperkenankan untuk masuk Kanaan karena Musa tidak menghormati Allah. Musa disuruh berbicara kepada gunung batu, tetapi saat itu Musa itu jengkel sama bangsa Israel, pahit hatinya sama bangsa Israel, sehingga teledor dengan kata-katanya. Teledor itu semua ada di firman ya. Teledor dengan kata-kata itu termasuk tidak menghormati Allah. Perhatikan, hati-hati. Jangan biasa asal ngomong, asal bunyi. Wong cuman ngomong aja kok. Saya terkenal cerewet, kejam, jahat. Ya, nanti anak-anak kalau sudah bertumbuh dewasa akan tahu apa sih maksudnya mama ini ya. Saya ini peraturannya banyak ya. Saya ini punya peraturan, misalnya seperti sampo ya, 2 botol ya. Kalau sudah dipakai 1, harus ada 1 ya. Rasanya cerewet gitu ya. Jangan sampai nanti mandi kehabisan sampo, kehabisan sabun, kehabisan odol. Rasanya seperti peraturan cerewet gitu ya. Tapi anak-anak bisa merasakan. Coba kita nurut peraturannya mama, masih ada ya. Sekarang ini Sydney kehabisan odol sama kehabisan tisu ya. Siapa yang mau ke Sydney bawa odol sama tisu ya. Sekalian bawa buat Deon nanti. Ini kehabisan tisu, kehabisan odol di sana. Raknya tisu sama odol itu kosong. Mungkin peraturannya lama ya dibuatnya. Pokoknya saya dari orang tua saya. Orang tua saya mengajarkan juga bensin. Bensin itu jangan tunggu sampai habis baru beli. Separuh beli. Jangan tunggu sampai habis. Sabun, odol, sampo itu masalah dipakai sehari-hari kan. Jadi kalau barang-barang yang sudah dibuka 1 harus ada 1. Nanti 1 ini habis, ini dibuka kan. Nah harus ada lagi 1, itu minimal ya.
Sepertinya peraturan-peraturan sepele. Haleluya. Hidup ini ada aturan-aturannya. Dan perhatikan cara bicara. Saya paling marah kalau bicara itu ngawur, ya. Bicara yang tidak perlu. Orang tua jangan biasa bicara sama anak. Nah, lihatan orang itu mobilnya bagus loh, ya. Pakai mobil bagus anak itu. Kenapa kok saya marah kalau ada orang tua yang bicara seperti itu? Nangkep maksudnya. Saya sebagai orang tua tidak pernah bilang sama anak, "Nak, tadi temenmu naik mobil ini, nak." Sepertinya mungkin ini cek jahat ya, orang cuma ngomong gitu aja sih. Apa sih salahnya ngomongin, "Nak, tadi aku kelihatan orang ini pakai mobil ini." Gitu aja kok ngamuknya sampai nemen. Kok jahat ya Bu Henry ini. Kenapa kok saya ngamuknya sampai nemen seperti itu? Di situ kita memperlihatkan apa yang kita katakan itu memperlihatkan apa yang di hati kita. Ya. Saya pribadi tidak pernah lihat orang ini naik mobil apa atau naik mobil apa, bahkan saya tidak tahu. Karena di hati tidak seperti itu. Nangkep maksudnya ya. Apa yang di hati kita, anak-anak itu nanti bisa nangkep apa yang jadi tujuan orang tuanya. Saya selalu menekankan satu hal, yaitu takut akan Tuhan. MTM, mata Tuhan melihat. Itu paling penting. Seperti tadi, orang yang menemukan sekantung permata, dia harus memutuskan apakah dia harus mengembalikan atau diambil permata yang sekantung itu tadi. Permata yang mahal. Bagaimana? Wah, ini rezeki, ya. Beli unta dapat permata, rezeki. Salahnya dia kok lupa naruh di bawahnya pelana. Saya nggak kembalikan, dia juga nggak tahu kan. Tapi di mana integritas kita sebagai anak Tuhan? Ayub, orang yang menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Apa yang ada di hati kita itu apa? Haleluya. Dan dia dikasih hadiah, ambil aja hadiah. Tidak usah, saya sudah ngambil 7 tadi itu. Saya sudah punya yang lebih dari permata itu. Saya punya 7 permata yang lebih dari permata itu. Haleluya. Mari kita didik, latih hidup kita. Kita sampai salurkan ke anak-anak supaya tahu apa yang bernilai di dalam hidup ini. Mari kita lihat sebentar. 1 Yohanes ini dihafalkan ya, tadi Bapak Gembala sudah ngomong dalam penyembahan keadaan ini. Ini keadaan yang kita hadapi hari-hari ini ya. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan, melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tadi waktu beli unta dapat permata, orang ini langsung tahu apa kehendak Allah. Langsung tahu tuh. Nggak usah pakai tanya Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan, kehendakmu gimana? Saya simpen apa saya kembalikan? Tahu kan langsung. Kita kan beli unta, nggak beli permata. Orangnya mungkin lupa taruh situ. Dan kita kembalikan, kita tahu kehendak Allah yang mana. Kita nggak akan mungkin dibuat kaya dengan permata itu. Itu malah membuat anak cucu kita jadi nggak enak kalau punya orang tua yang model seperti itu. Perhatikan ini ya. Jadi kita harus punya sesuatu yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Apa kehendak Allah? Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kehendak Allah semuanya ada di dalam firman Allah. Semua ada di sini. Haleluya. Waktu saya ke Samsat, saya ini orangnya suka memperhatikan tulisan-tulisan ya. Di Samsat saya baca tulisan berani jujur hebat ya. Berani jujur hebat luar biasa. Jujur.
Bagaimana hidup kita? Lagi 1 Yohanes 2 tetap. 1 Yohanes 2. Tadi ayat 17 kan? 1 Yohanes 2 tadi ayat 17, naik sekarang ke ayat 6. Naik ke ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Yesus sudah memberi contoh cara hidup selama 33,5 tahun. Yesus turun ke dunia, dilahirkan, hidup di bawah pengasuhan orang tuanya yang sederhana, tukang kayu. Jadi dia juga membantu sebagai tukang kayu. Bahkan terkenal pekerjaan Yesus itu sangat bagus sekali. Jadi tukang kayu tidak asal jadi tukang kayu, kita jadi apapun tidak boleh asal-asalan ya. Haleluya. Apapun yang kita kerjakan. Haleluya. Kita harus mengerjakan semua itu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Waktu hari Kamis kemarin, Kamis tanggal berapa itu kemarin? Kamis tanggal 12 ya. Kamis tanggal 12 kemarin saya pakai dengan sungguh-sungguh apa yang bisa kita kerjakan ya. Kita harus ke Samsat, harus ke Polda. Saya melihat apa yang harus bisa kita kerjakan saat-saat seperti itu. Tidak mengerjakan segala sesuatu itu dengan tidak enak hati gitu ya. Kita harus melakukan semuanya. Kita terus jadi saluran berkat. Kita hidup di dunia ini, kalau masih hidup, setiap hari kalau masih hidup, itu ada tugas yang harus kita lakukan. Saya dengar satu ayat, ayo dibaca dulu. Matius 6 ayat 33-34 ini sering kita baca ya. Matius 6 ayat 33-34 ini juga firman untuk menghadapi hari-hari ini. Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini sebetulnya terjemahannya begini. Hiduplah dalam prinsip kerajaan. Hiduplah dalam kebenaran sebagai anak raja. Memiliki standar hidup anak raja. Haleluya. Prinsip kerajaan. Apa prinsip kerajaan? Cocok sama firman. Baca firman, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua tinggal ditambahkan. Waktu itu orang yang beli unta ini punya pembantu ya. Pembantunya mikir, bosnya ini kok cek bodoh nih sih. Loh, dapat permata 1 kantong, buat apa dikembalikan? Bosnya ini kok bodoh banget ya. Tapi bosnya mengajarkan sesuatu yang lebih penting daripada 1 kantong permata. Ada hal yang lebih penting. Jadi perhatikan hidup kita. Bagaimana hidup kita? Apa yang penting dalam hidup kita? 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagaimana kita hidup terus? Ini prinsip kerajaan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Haleluya. Bagaimana cara-cara kita hidup? Apa yang kita pikirkan? Apakah kita terus memikirkan apa yang aku dapat? Apa yang aku dapat? Atau kita terus memikirkan apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku berikan? Mungkin tidak bisa memberikan kelihatan mata, tetapi kita bisa mendoakan. Haleluya. Haleluya. Kita punya kata-kata yang bisa menguatkan, tidak asal ngomong, tidak kata-katanya itu seperti silet tajam, ya. Atau mungkin nggak ngomong tapi sikapnya tuh nggak enak, ya. Diajak ngomong nggak jawab, nggak merhatikan, ya. Bagaimana cara hidup kita? Apakah orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita?
Kristus sudah mengajarkan semuanya, sebab itu baca ya. Firman Allah ini luar biasa. Saat kita membaca bukan dengan simpan dosa ya. Membaca bukan untuk cari keuntungan melalui firman, bukan. Tapi kita membaca supaya firman ini bekerja dalam hidup kita. Itu cara baca firman. Bagaimana firman itu bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga setiap orang yang kita jumpai, di mana saja kita jumpai orang itu harus bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Kita harus jadi PGS, pintu gerbang sorga. Bukan pasar grosir Surabaya ya. Pintu gerbang sorga. Gereja ini PGS, pintu gerbang sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apakah kita bisa merasakan? Sebetulnya Bapak Gembala tadi ngomong salah ya, mesti diralat ya. Kalau enggak saya yang naik, siapa yang naik? Salah enggak ngomong seperti itu? Salah ya, diralat ini nanti ya. Ada patukan kan? Ada orang yang lebih muda, yang ahli untuk naik-naik. Tuhan pasti menyediakan berkatnya. Haleluya. Hati-hati. Ini honoring God with thanks ya. Perhatikan. Sering ada orang tua yang juga sering ngomong gitu. Kalau saya tidak kerja, kamu mau makan apa? Ada orang tua yang sampai ngomong seperti itu ya. Perhatikan cara bicara kita. Apakah kita honoring God with thanks? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Honoring. Musa tidak diizinkan masuk karena tidak honoring, tidak menghormati Allah. Disuruh ngomong sama gunung batu, tapi Musa bagaimana? Dia pukul sambil ngomong, apakah aku harus? Lah ini, apakah aku harus mengeluarkan air dari gunung batu ini? Yang mengeluarkan Musa apa Tuhan? Tuhan. Lah ini kesalahan fatal. Kalau bukan aku, siapa yang mau mengeluarkan air dari gunung batu ini? Lah hati-hati sama perkataan. Jahat ya Bu Hendri ya. Siap-siap nanti ya, yang kena amuk-amuk ini siap-siap ini ya. Haleluya. Haleluya. Sering saya punya teman seorang wanita juga. Ngomongnya juga seperti itu. Suamiku enggak bisa, anak-anakku enggak bisa. Kalau bukan aku, siapa yang harus naik genteng? Doa ya. Doa. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan itu bisa menyediakan. Kita bukan sombong, tetapi kita punya prinsip anak raja. Pernah kan Gideon cerita, Dida itu dimarahi cuman karena bikin teh di dapur ya. Dia biasa bikin teh di dapur ya. Apa salahnya bikin teh di dapur? Dimarahi sama ibunya. Kamu sekarang ratu, bukan tugasmu bikin teh di dapur. Sudah ada yang bikin teh. Kalau kamu yang bikin teh di dapur, nanti orang yang biasa bikin teh kan nggak ada tugasnya nanti. Ya. Haleluya. Karawarawasi. Mungkin dia tidak bisa mengerti dengan prinsip kerajaan. Mari, semua prinsip kerajaan ada. Saya bukan mengajarkan malas, bukan. Ya. Justru kita harus rajin. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10 ini dihafalkan ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, perhatikan, karena kasih karunia Allah, baru ada kata aku, bukan karena aku ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku, perhatikan di sini, telah bekerja lebih keras. Kita harus bekerja keras.
Kita harus bekerja lebih keras, bukan kerja paksa. Kalau kita ngomong kalau bukan aku, itu kerja paksa namanya ya. Kalau bukan aku, siapa yang naik, itu namanya kerja paksa ya. Orang Israel di Mesir itu kerja paksa. Kita bukan nggak usah kerja paksa, tapi kita harus kerja keras. Kerja keras itu apa? Di 1 Korintus 15 ayat 10, sadar bahwa itu kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Daripada mereka semua, tetapi perhatikan ini, bukannya aku. Jadi saya tadi Bu Hendri ngomong ada firmannya kan ya. Bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Haleluya. Mari kita harus hati-hati dengan perkataan kita ya. Orang tua, kadang saya mendengar orang tua yang ngomong, lihat anak itu berhasil loh, mobilnya bagus, rumahnya bagus, pekerjaannya anak enak ya. Ada orang tua yang ngomong seperti itu. Kita nggak tahu pekerjaannya itu, ada yang pinjam dari bank, naik mobil bagus, kita nggak tahu itu mobilnya siapa yang dinaiki, rumah bagus dan lain sebagainya. Dan orang tua yang ngomong itu, anaknya mikir, oh itu toh nilai hidupnya orang tuaku. Dan anak yang bodoh, dia akan berusaha menyenangkan orang tuanya, terus apapun cara dipaksakan supaya punya rumah bagus, mobil bagus, pekerjaan bagus kelihatannya. Itu anaknya bodoh sekali ya. Orang tuanya bodoh, anaknya bodoh. Haleluya. Mari kita jangan keras-keras ya. Kita belajar seperti Tuhan Yesus, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Masih ada waktu, kita baca. Ini dulu sering saya sebutkan, sekarang hari ini kita baca supaya firman sendiri nanti yang bekerja di dalam kita. Matius 11. Meskipun sudah hafal dibaca, supaya firman itu kita terima dengan lemah lembut rendah hati, dan firman itu bekerja dalam hidup kita. Matius 11 ayat 28. Kita terima firman-Nya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang LL dan BB, letih lesu dan berbeban berat. Kalau letih lesu dan berbeban berat, jangan datang ke tempat lain. Perhatikan, kalau letih lesu dan berbeban berat, nggak usah ke konselor, nggak usah ke hamba Tuhan, nggak usah kemana-mana. Di sini dikatakan apa? Marilah kepadaku. Allah, firman, masuk kamar, berdoa, baca firman. Bukan disuruh datang ke hamba Tuhan. Kita hari-hari ini dengar juga berita yang sangat menyedihkan sekali ya. Haleluya.